Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar ayat-ayat Allah yang berkaitan tentang usul fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ma'rifatul tasmiyah li usul fiqh, baik itu secara munfasilan yang antara fikih apa dan usul fikih itu apa, ataupun secara ilmu kesatuan, satu kesatuan, yaitu tentang usul fikih itu sendiri apa, seperti itu. Kita telah membahasnya dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Bismillah. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang maudhu'uhu, tentang objek kajian yang akan dikaji pada pembahasan usul fiqh ini sendiri. Di sini dituliskan ada 4 objek kajian usul fiqh. Yang pertama adalah al-hukmu, yaitu tentang hukum itu sendiri. Wa yusmilu mabahithul ahkam at-taklifiyah wal wad'iyah, yaitu hukum seputar pembahasan hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Yang kedua ada dalil. Wa yusmilu jami'ul adillah, meliputi semua dalil, seperti itu. Apa itu dalil? Yang pertama dalilnya adalah dari Al-Quran, kemudian ada dari sunnah atau hadis-hadis, kemudian wal ijma, tentang ijma, kesepakatan suatu ulama, ataupun tentang qiyas dan yang lainnya. Kemudian al-istidlal. Di sini wa yusmilu jami'ul mabahithul alfaz, semua pembahasan tentang lafaz. Kalau umul wal khusus, seperti pembahasan tentang umumnya suatu dalil atau khususnya suatu dalil. Kemudian dalil ini al-haqiqah, apakah dalil ini bermakna sama haqiqah atau dalil ini adalah sesuatu yang majaz, seperti itu, atau yang lainnya. Kemudian wal mustadil, wa yusmilu mabahithul ijtihad wa taklid. Nah, di sini pembahasannya seputar tentang ijtihad ataupun taklid. Selanjutnya di sini pembahasannya tentang ahamiyatul usul fiqh, keutamaan usul fiqh, wa faidatuhu, dan fawaid-fawaidnya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ilmu usul fiqh itu adalah ilmun jalil, suatu ilmu yang sangat mulia. Maka ketika disebutkan di sini ilmu yang mulia, maka akan membuat mulia juga bagi orang-orang yang mendalaminya, bagi orang-orang yang paham tentang usul fiqh itu sendiri. Nah, apa yang didapatkan orang-orang ketika memahami ilmu usul fiqh ini? Di sini disebutkan yang pertama, ma'rifatul marotib adillah wa ma yuqaddimu minha. Orang yang mengetahui tentang usul fiqh akan mengetahui marotib, tentang martabah atau tingkatan-tingkatan suatu dalil
wa ma yuqaddimu minha, dan mana yang bisa dikedepankan ketika menemui suatu ikhtilaf, menemui suatu perselisihan antara satu dalil dan satu dalil lainnya. Wa turukul jam'u wa tarjih bainal adillah alati zahiruha at-ta'arrud, dan cara atau jalan untuk menjamak dalil tersebut atau tarjih atau menguatkan yang satu dari yang lainnya. Tentu saja bainal adillah, di antara dalil-dalil yang zahiruha, secara zahir terlihat at-ta'arud, ada perselisihan. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang wajib. Bagaimana bisa digabungkan? Apakah ada cara untuk menggabungkannya? Atau ketika tidak bisa digabungkan, apakah yang mana yang harus ditarjih, yang mana yang harus dikuatkan? Apakah dalil A atau dalil B? Nah, orang yang mendalami ilmu usul fikih ini memiliki ma'rifah marotib adillah, memiliki pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan dalil atau martabat-martabat dalil, sehingga mampu mengedepankan mana yang harus didepankan ataupun cara untuk menjamak kedua dalil tersebut. Kemudian yang kedua, al-qudratu alal muwazanah wa tarjih bainal aqwal ulama. Qudrah, kemampuan, alal muwazanah, kemampuan untuk menimbang, wa tarjih, dan menguatkan satu dari yang lainnya, bainal aqwal ulama, tentang perkataan-perkataan ulama. Kalau tadi dalil, kalau sekarang perkataan-perkataan ulama, seperti itu. Mana nih ulama-ulama yang perkataannya lebih bisa dikuatkan dibanding ulama lainnya? Maka dari itu, ketika kita mendalami tentang ilmu ini, maka tentunya dengan benar ya. Ketika kita mampu untuk mendalami ilmu ini dengan benar dan mampu mendapatkan halawah tentang kenikmatan dari ilmu ini, maka kita akan mampu atau memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguatkan dari perkataan-perkataan ulama, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah qudratu ala ma'rifatil khata' was shawab min istinbatin nas wa akhdhihim min adillati syar'iyyah. Nah, di sini juga memiliki kemampuan untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar ketika manusia itu berbicara tentang suatu dalil. Nah, ketika seorang manusia mengambil suatu dalil dari Al-Quran kah atau dari hadis kah, kita dapat mengetahuinya. Ini itu salah atau ini itu benar. Masya Allah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatul asbabul ikhtilaf ulama. Kita mengetahui sebab ikhtilafnya ulama. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya mungkin saja terdapat perselisihan antara perkataan-perkataan ulama, dan ketika kita mendalami tentang usul fiqh, kita akan mengetahui sumbernya atau sebabnya ulama tersebut berselisih ataupun berbeda pendapat tentang suatu hukum. Bisa jadi tentang pengambilan hukumnya, atau memang tasawurnya berbeda. Maka dari itu, ini yang akan didapatkan dari seseorang yang mempelajari ataupun mendapatkan halawatul ilm, kenikmatan ilmu usul fiqh itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ma'rifatul ma yasih
ma yasihul istidlal wa ma la yasih. Dalil mana atau apa yang boleh ataupun apa yang tidak untuk dijadikan dalil. Hal apa yang bisa dijadikan sebagai dalil ataupun tidak, seperti itu. Kemudian di sini pula dijelaskan tentang goyatuhu, tentang tujuan dari ilmu ushul fikih ini sendiri. Di sini dibaca ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amalu biha. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengetahui suatu hukum syar'i dan mengamalkannya. Nah, apa tujuannya? Mengetahui hukum syar'i dan mengamalkannya. Mengetahui, pengetahuan berarti sebelum kita beramal, kita tahu dulu apakah amalan-amalan kita ini benar ataupun salah. Karena kita baca selanjutnya, li'annal amal al-mabniyu alal ilmi sahih. Karena suatu amal yang dibangun di atas pengetahuan yang lurus, yang benar, wal muwassalu lisa'adati dunya wal akhirah. Dia adalah pengantar kita menuju kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang istimdad atau sumber. Nah, sumber usul fiqh di sini ada 3 yang dijelaskan. Yang pertama Alkitab wa Sunnah. Yang kedua ada al-ahkam syar'iyyah. Dan yang ketiga ada ilmu lughah al-arabiyah. Pertama jelas sumber usul fiqh dari kitab Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah. Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya, sifat-sifatnya. Di sini semua terangkum sebagai sumber dari ilmu usul fiqh. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum-hukum syar'i. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang ilmu lughah Arabiyah. Bagaimana kita mengetahui bagaimana kita mencerna suatu dalil ketika kita tidak mengetahui ilmu bahasa Arab. Maka dari itu ilmu bahasa Arab ini penting juga untuk mengetahui maksud dari adanya dalil tersebut. Dan sebagai penutup kita akan membahas tentang al-farqu, perbedaan bainal ilmu fiqh wa usul fiqh. Perbedaan dari ilmu fikih dan usul fikih. Di sini ilmu fiqh yubhatsu fi adillah at-tafsiliyah wa af'alul mukallafin. Ilmu fikih itu membahas tentang dalil-dalil yang tafsili wal af'al mukallafin dan perbuatan-perbuatan para mukallaf kita, seperti itu. Perbuatan-perbuatan mukallaf. Kemudian yang kedua, amal ilmu usul fiqh. Lalu apa? Ilmu usul fiqh. Fayubhatsu fi adillah al-ijmaliyah. Dalil-dalil yang ijmal. Wa turuqul istinbatul ahkam asyar'iyyah minha. Dan tata cara untuk istinbat, mengambil suatu hukum syar'i, seperti itu. Caranya usul fiqh, hasilnya adalah fikih, seperti itu. Caranya usul fikih, hasilnya adalah fikih. Produknya adalah fikih dan prosesnya
atau sebelum terjadinya produk itu adalah usul fiqh. Ketika dikiaskan, contoh saja obat adalah suatu produk dan proses meramu adalah usul fiqh. Jadi cara ketika seseorang mengambil dari suatu dalil adalah usul fiqh. Kemudian setelah diolah, ditimbang ke sini ke sana, kemudian mendapatkan satu natijah, mendapatkan satu nilai yang menjadi suatu produk, yaitu adalah fiqh. Mungkin ini yang bisa dijelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang telah dijelaskan bisa menjadi berkah untuk kita semua, dan semoga antum semua bisa memahami dengan baik apa-apa yang telah dijelaskan. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.